Pernah kepikiran nggak sih apa sebetulnya yang jagain dunia digital kita biar tetap aman? Nah, hari ini kita bakal ngulik soal pencarian firewall yang sempurna. Dan ini bukan cuma soal teknologi loh, tapi soal gimana kita bisa benar-benar pegang kendali dan melindungi jaringan kita. Coba deh, pikirin sebentar. Apa sih benteng pertahanan antara jaringan rumah atau kantor Anda dengan lautan ancaman di internet? Yakin banget sama kota kecil dari provider internet yang mungkin udah bertahun-tahun nggak pernah Anda sentuh atau perhatiin? Nah, ini ceritanya. Sebuah perjalanan yang dimulai dari rasa frustrasi, didorong sama inovasi, dan akhirnya dibesarkan oleh kekuatan komunitas. Kita bakal lihat gimana satu masalah umum bisa melahirkan sebuah solusi open source yang luar biasa. Oke, kita mulai dari awal ya. Cerita ini mungkin bakal terasa familiar buat sebagian dari Anda. Semuanya berawal dari satu kebutuhan yang simpel. Pengen sesuatu yang lebih baik, lebih aman, dan lebih bisa diandelin daripada yang ada di pasaran. Nah, ini dia titik kritisnya. Firewall biasa itu ibaratnya satpam yang cuma ngecek daftar tamu di gerbang depan. Tapi, gimana kalau ada penyusup yang udah telanjur masuk? Disinilah kekurangannya. Tanpa sistem pencegahan intrusi atau IPS, gak ada tuh yang patroli di dalam. Justru karena nggak adanya patroli aktif inilah yang akhirnya memicu pencarian solusi yang lebih canggih. Yang seru, OpenSense itu nggak muncul gitu aja dari langit. Dia itu puncak evolusi yang berdiri di atas pundak raksasa-raksasa sebelumnya kayak M0 Monowall dan pfSense. Ini tuh kisah tentang inovasi yang dibangun di atas fondasi yang udah teruji bertahun-tahun. Coba kita lihat deh silsilahnya. Awalnya ada Monowall di tahun 2003, terus lahir pfSense. Tapi, ya seperti dalam banyak cerita inovasi, muncul beda visi. Sebagian developer merasa proyek ini butuh arah yang lebih modern, lebih aman, dan lebih terbuka. Momen inilah yang memicu semacam pemberontakan di tahun 2014, dan setahun kemudian lahirlah OpenSense. Jadi apa bedanya? Kenapa perpisahan ini jadi penting banget? Jawabannya ada di filosofi mereka. Sebuah pendekatan yang benar-benar baru soal arsitektur, keamanan, dan cara mereka merangkul komunitas. Nah, di sini bedanya kerasa banget. OpenSense itu ngerombak total fondasinya pakai arsitektur MVC yang jauh lebih modern. Bayangin aja, dari gudang yang berantakan, jadi perpustakaan yang rapi. Mereka juga punya jadwal rilis yang pasti, 2 kali setahun. Dan yang paling keren, mereka misahin antarmuka web dari akses root. Gampangnya, mereka nggak ngasih kunci utama berangkas ke resepsionis. Ini lompatan besar banget buat keamanan. Terus fondasinya? Wah, bukan kaleng-kaleng. OpenSense itu dibangun di atas FreeBSD, sistem operasi yang jadi jantungnya macOS-nya Apple dan PlayStation-nya Sony. Kalau raksasa teknologi ini aja percaya buat produk miliaran dolar mereka, kita tahu kan kalau ini dasar yang kokoh banget buat benteng digital kita. Oke, cukup soal sejarah dan filosofinya. Sekarang waktunya kita buka kap mesin dan lihat apa aja sih yang bisa dilakuin OpenSense. Anggap aja ini kayak pisau lipat Swiss buat jaringan Anda. Ini nih jantungnya. Dan ini pinter banget. Firewall biasa itu kayak penjaga yang amnesia, tiap kali kita lewat, dia nanya ID lagi. Nah, kalau stateful firewall ini punya ingatan. Dia tahu kita udah di dalam, jadi dia nggak bakal ganggu lagi. Ini bikin semuanya jadi jauh lebih efisien dan aman karena dia bisa fokus ke ancaman yang benar-benar baru. Nah, ini dia alasan utama kita memulai semua ini. IPTS itu adalah patroli keamanan yang kita cari-cari. Ini bukan alarm yang cuma teriak-teriak, tapi sistem yang langsung nangkep penyusup, ngunci pintu, dan menetralisir ancaman secara real-time bahkan sebelum sempat bikin kerusakan. Zaman sekarang kan kerja bisa dari mana aja ya. Butuh akses aman ke jaringan kantor dari kafe atau rumah? Atau mau nyatuin 2 kantor cabang di kota berbeda seolah-olah mereka sebelahan? OpenSense punya solusi VPN bawaan yang super kuat buat bikin terowongan aman melintasi internet. Dan itu baru pemanasan loh. Mau misahin jaringan buat perangkat pinter dari laptop kerja Anda, pakai VLAN, beres. Mau mastiin panggilan Zoom Anda nggak putus-putus pas anak lagi main game, atur aja pakai QoS. Pengen bikin wifi tamu dengan halaman login keren kayak di hotel, Captive Portal udah siap. Semua fitur premium ini udah ada di dalamnya, gratis. Oke, teori sih keren ya, tapi gimana prakteknya di dunia nyata? Yuk kita lihat beberapa contoh gimana OpenSense ini dipakai sehari-hari. Kutipan ini pas banget. Pakai OpenSense cuma buat router biasa itu kayak punya mobil Formula 1, tapi cuma dipakai buat ke warung depan komplek. Bisa sih, tapi kita tahu ada kekuatan raksasa di bawah kap mesinnya yang siap dilepasin kapanpun kita butuh.
Ini contoh klasik buat bisnis. Bayangin, Anda bisa bikin jaringan Wi-Fi buat tamu yang benar-benar terpisah dari jaringan utama. Tamu login lewat halaman khusus, kontennya bisa disaring, dan semuanya diawasi sama IPS. Mereka bisa internetan dengan nyaman, sementara data sensitif perusahaan tetap aman di balik tembok tak terlihat. Sekarang, bayangin skalanya lebih gede. Ratusan karyawan kerja dari mana aja. OPN Sense bisa jadi pusat komando VPN, ngurusin ratusan koneksi barengan dengan stabil. Tambahin autentikasi 2 faktor, dan Anda udah punya solusi keamanan sekelas perusahaan besar, tanpa perlu bayar lisensi software yang harganya selangit. Mungkin ada yang mikir, kalau ini open source, nanti kalau ada masalah gimana? Siapa yang mau bantu? Ini kekhawatiran yang wajar banget. Tapi, yuk kita lihat kenapa anggapan kalau Anda bakal sendirian dengan OPN Sense itu salah besar. Open source kan gratisan, nggak ada dukungan profesionalnya. Anda pasti pernah dengar kalimat ini kan? Nah, mitos inilah yang sering jadi penghalang buat banyak orang. Oke, ayo kita patahkan mitos ini sekali dan untuk selamanya, dengan melihat kenyataan dari ekosistem Open Sense. Faktanya, pilihannya banyak banget. Ada Deciso, perusahaan resmi di baliknya. Ada dokumentasi yang super lengkap. Ada ribuan pengguna lain di forum yang siap bantu. Butuh jaminan, ada juga layanan dukungan komersial yang berbayar. Jadi, dari bantuan gratis sampai dukungan level perusahaan, semuanya ada. Mitos tadi, resmi hancur. Angka 2 ini penting banget. Artinya, ada jadwal rilis yang pasti, 2 kali setahun. Ini bukan proyek yang ditinggalin gitu aja. Anda bisa merencanakan pembaruan dan tahu kalau perbaikan keamanan serta fitur baru bakal datang secara teratur. Inilah yang namanya keandalan profesional. Jadi, kita udah lihat ceritanya, teknologinya, sampai komunitasnya. OPN Sense itu bukan cuma software, ini adalah kesempatan buat benar-benar mengambil alih kendali keamanan jaringan Anda. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah Anda siap? Terima kasih sudah menyimak.